الله 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 يا مولانا الله 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 محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam kajian buku Teknik Kudeta Bank, kitab dari Syekh Abdul Qadir Asyufi. Ini adalah season ketiga, di mana season kedua kita sudah mengulas bagaimana yang terjadi pada masa revolusi Prancis dan apa yang menyebabkan revolusi Prancis, kejadian-kejadian di balik layarnya, dan kudeta terhadap gereja Katolik. Nah, jadi revolusi Prancis melahirkan satu agama baru. Jadi menghasilkan satu konstitusi dengan bungkus yang namanya state. Nah, jadi kekuasaan gereja Katolik dan raja monarki dikudeta. Nah, dari sini kita akan melihat lebih jauh lagi apa yang dipaparkan oleh Syekh Abdul Qadir pasca revolusi Prancis, apa sebenarnya yang berlangsung. Nah, dari titik inilah kita bisa melihat bagaimana situasi dunia hari ini yang semuanya berlangsung seragam. Jadi yang sangat didengungkan dari pasca revolusi Prancis adalah lahirnya demokrasi. Nah, jadi ada tiga elemen yang menggaung: demokrasi, konstitusi, dan modern state. Nah, jadi tiga ini adalah hasil produk dari revolusi Prancis. Nah, tapi kata demokrasi inilah yang diagungkan sangat tinggi, seolah-olah lahir dari proses untuk mewujudkan kebenaran dan kemakmuran. Nah, Syekh Abdul Qadir mengatakan demokrasi melahirkan dua elemen penting dalam bidang politik. Itulah yang disebut dengan kelompok kiri dan kelompok kanan. Kelompok kiri itulah komunisme, dan kelompok kanan yang kemudian dilakoni oleh pemerintahan De Gaulle. Nah, jadi De Gaulle ini adalah satu tokoh yang muncul pasca revolusi Prancis. Nah, dari sana bentuknya adalah demokrasi monetaris Prancis. Nah, jadi Syekh Abdul Qadir mengatakan seorang kolega yang berkata pasti tidak terpikirkan bahwa Malraux adalah salah satu orang yang meyakini bahwa akhir proses manusia adalah seluruh dunia akan dikendalikan oleh demokrasi. Jadi revolusi Prancis melahirkan bibit yang namanya demokrasi tadi. Nah, sungguh wabah yang suram ini telah menyebar ke seluruh muka bumi. Ide bahwa sebuah negeri memerintah diri sendiri melalui prosedur atau struktur lain selain politik demokrasi. Dan bukan hanya itu, tapi juga demokrasi kepartaian merupakan satu hal yang menjijikkan dari agama baru ini. Nah, jadi munculnya yang namanya agama baru, bukan dalam makna agama tauhid, tapi bagaimana bentuk baru dari struktur kehidupan manusia pasca revolusi Prancis. Karena sebelum revolusi Prancis, manusia berada dalam wilayah hidup berlandaskan agama. Di barat itulah di bawah kendali raja dan gereja. Di timur, negeri-negeri muslim semuanya masih berada dalam tataran daulah, kesultanan, kekilapahan, imamah, atau apapun namanya. Tidak ada ketika itu perdebatan soal apakah bentuknya. Tidak ada istilah yang disebut dengan state atau negara, tapi kita menyebutnya dengan kesultanan. Nah, jadi waktu revolusi Prancis tadi tahun 1789 di Nusantara masih banyak kesultanan-kesultanan. Inilah mulai dari Kesultanan Aceh, DMA, Mataram, Banten, Cirebon, Delhi, dan lain-lain. Kita tidak pernah menyebutnya dengan istilah negara Aceh, negara Cirebon, negara Utsmani, negara Mataram, ataupun negara Banten, tapi merupakan Kesultanan Banten. Jadi ini menunjukkan dua istilah yang berbeda, dua bentuk yang berbeda, dan dua format yang jauh berbeda. Karena istilah negara adalah translate dari istilah state yang dibentuk masa Renaissance. Nah, dari buku ini kita bisa melihat gambaran jelas bagaimana bentuk dan format state itu yang sangat jauh berbeda dengan format yang berlangsung sebelum revolusi Prancis.
Nah, sebelum seseorang bergerak untuk mendekonstruksi sistem demokrasi, masyarakat yang berpikir haruslah menggunakan intelektual mereka dengan tabiat yang berbeda. Jadi Syekh Abdul Qadir membawa kita harus menelisik apa yang disebut dengan demokrasi modern ini. Apakah sama dia dengan demokrasi masa Romawi? Apakah benar dia seperti demokrasi yang diteorikan? Nah, formatnya yang reality itu adalah berbeda dengan yang diteoriti. Nah, jadi format masa Renaissance atau Aufklärung, muncullah teori-teori tentang kekuasaan, mulai dari Machiavelli, Montesquieu, Jean Bodin, sampai kemudian Rousseau. Nah, format ini kemudian berbentuk dalam praktek. Prakteknya adalah masa revolusi Prancis yang ternyata jauh berbeda dengan teori yang dimunculkan masa Aufklärung tadi, masa pencerahan. Nah, dari sini Syekh Abdul Qadir memberikan kita gambaran secara utuh apa sebenarnya praktek yang berlangsung. Nah, Syekh Abdul Qadir memberikan kita sejumlah unsur dari format baru yang disebut dengan demokrasi, nation, modern state tadi. Unsur pertama, panggung pertama adalah mesin. Jadi format demokrasi adalah mesin. Jadi semuanya menjadi mesin, menjadi sistem. Jadi dalam bahasa lain Syekh Abdul Qadir memberikan kita gambaran bahwa dulu adalah personal rule sebelum revolusi Prancis, tapi kemudian berubah menjadi system rule. Personal rule, orang bekerja untuk atas nama Tuhan. System rule, orang melaksanakan sesuatu merujuk kepada sistem. Sistemnya bagaimana? Sistem yang berlandaskan teori manusia. Nah, panggung pertama kita lihat mesin. Demokrasi politik, kata Syekh Abdul Qadir, adalah sebuah mesin. Jadi sebuah sistem. Fungsinya untuk merantai publik melalui media dan kehadirannya dalam gedung yang terhormat. Majelis Rakyat, Dewan Perwakilan maksudnya, boleh jadi merupakan salah satu gedung tersebut dan bisa juga sistemnya bikameral. Jadi apapun sistemnya dalam demokrasi, mau demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, ini adalah tidak jauh berbeda. Hanya merupakan format yang memiliki dua mazhab. Jadi induknya adalah demokrasi. Jadi unsurnya adalah mesin. Dari sinilah kita nampak bahwa partai-partai yang merupakan unsur dari mesin tadi, ini adalah menjadi penggerak mesin itu sendiri. Nah, partai-partai pada gilirannya dalam setiap kasus terbukti tidak mampu melestarikan dirinya sendiri melalui dukungan anggota-anggota partainya sendiri. Nah, jadi format kepartaian yang dalam demokrasi ternyata lumpuh karena anggotanya atau kader tidak mampu menjalankan roda organisasi partai. Maka partai kiri cenderung menggantungkan diri pada kontribusi kecil-kecil kaum buruh. Nah, ini karakteristik demokrasi. Ada partai kiri dan ada partai kanan. Yang keduanya tidak ada berbeda secara mekanisme dan secara sistem. Jadi partai kiri bergantung kepada kaum buruh. Para cukong, ketergantungan kedua adalah kepada para cukong surat kabar kiri. Nah, jadi kata Syekh Abdul Qadir, satu figur yang paling aneh adalah itu adanya jutawan sosialis, cukong surat kabar kiri. Nah, jadi partai kiri didukung oleh cukongnya sendiri. Partai-partai sayap kanan pada gilirannya cenderung menerima pandangan mereka dari perusahaan besar, dari konglomerat surat kabar kanan, dan dalam jumlah besar miliarder sayap kanan. Sayap kanan dalam arti di sini adalah yang antitesa dari sayap kiri. Nah, jadi dari sinilah kita dampak bahwa keduanya dalam format demokrasi tidaklah hal yang berbeda. Sponsor-sponsor finansial menjadi mesin yang menggantungkan dari bagaimana hidup dan matinya partai. Jadi bukan dari mekanisme anggota, melainkan berasal dari cukong. Nah, jadi partai hanya satu subordinat dari cukong. Nah, inilah yang berlangsung dalam sistem demokrasi modern.
Nah, dari sini Syekh Bukhari mengatakan jelaslah tidak ada negara modern yang dapat bertahan hidup dengan perubahan lengkap pada kepemimpinan organisasi dalam siklus waktu yang begitu cepat tersebut. Birokrasi sipil yang di negara-negara Eropa seringkali disebut dengan istana negara. Tempat kantor-kantor mereka berfungsi saat ini. Tidak dapat ditekankan lebih jauh bahwa sistem itu sendiri yang mengklaim bahwa perwakilan itu memerintah sepenuhnya adalah ilusi dan olok-olok. Nah, jadi istana yang merupakan tempat pusat birokrasi sipil itu bukanlah tempat memerintah, melainkan tempat bagaimana order-order datang dari satu institusi yang sebenarnya yang lebih memerintah. Nah, jadi demokrasi melahirkan satu mesin yang semuanya dilingkupi oleh konstitusional, di mana di situ ada satu institusi yang sebenarnya lebih memerintah, dan itu bukanlah yang disebut dengan government atau pemerintah. Nah, di dalam bagian lain nanti akan nampak siapa sebenarnya institusi yang memerintah tadi. Nah, jadi dengan pola mesin dan sebagai panggung pertama, unsur pertama, kita bisa tahu bahwa partai politik ini hanyalah salah satu bagian dari lip service demokrasi. Nah, kita lihat pada panggung kedua, yaitu person. Bagaimana watak dari demokrasi tadi. Jadi maka orang-orang dari golongan tertentu saja yang dapat memenuhi prasyarat dan sungguh hukuman-hukuman dari mesin tersebut. Nah, jadi person ini kita lihat bagaimana peranan mereka dalam menjalankan yang namanya demokrasi. Nah, jadi Syekh Bukhari menggambarkan bagaimana yang berlangsung di Senat United States. Di lantai Senat yang sebelumnya dianggap penuh dengan gema Jefferson yang dengan mulia mendefinisikan Amerika sebagai pembebas dunia dengan obor demokrasi. Senator masa kini menerapkan metafora yang sama. Namun untuk mendebatkan masalah petualangan aktivitas seksual, Presiden William Clinton di dalam ruang suci dari gedung Oval. Di sanalah di tengah proses pemakzulan yang lucu, para senator masih satu demi satu mencoba berdiri mengemukakan ucapan-ucapan yang tak bermakna, yang menjadi bagian dari rencana demokrasi yang hebat bahkan komikal. Nah, jadi apa ucapan itu? Di dalam konstitusi ini kita telah mendapatkan teks yang suci. Nah, itu salah satunya. Marilah kita keluar dari tempat ini dengan keyakinan bahwa kita telah menjalankan tugas kita atas nama konstitusional. Marilah kita bergerak maju bersama-sama menuju pertumbuhan dan sukses. Nah, kalimat-kalimat ini menurut Syekh Bukhari hanya kalimat-kalimat lelucon dan komikal. Nah, jadi ini keluar dari gedung-gedung yang tidak bermakna dan dijalankan oleh person yang merupakan boneka dari demokrasi. Kalau ada satu hal yang tidak pernah ada perdebatan dari Los Angeles sampai Lithuania adalah bahwa para politisi adalah manusia korup, tidak berprinsip dan munafik. Nah, jadi dari sini nampaklah bagaimana politisi sebagai unsur person yang menjalankan demokrasi ini tidak lain sebagai kacung. Nah, peranan penting politisi bukanlah untuk mengerti kapan harus bicara, tapi kapan harus diam. Para politisi haruslah menyerah. Para politisi harus tunduk pada garis partai. Para politisi harus tanpa protes menerima untuk direndahkan. Dengan kata lain, dia haruslah tanpa kehormatan. Tidak ada lagi virtue atau futua dalam Islam. Jadi mereka hanya menjadi petugas partai. Loyalitasnya tidak pernah kepada prinsip, tetapi kepada pragmatisme. Nah, jadi demokrasi modern melahirkan bagaimana sosok person, politician yang hanya merujuk pada pragmatisme, tidak lagi pada prinsip. Dengan kata lain, sama sekali merupakan makhluk yang hina. Nah, demikianlah Syekh Bukhari menuliskan. Nah, kemudian kita masuk kepada panggung ketiga, unsur ketiga, itulah yang disebut dengan partai politik.
Nah, jadi partai politik adalah majelis bikameral dalam bentuk modern yang tidak diragukan lagi, berasal dari majelis di Paris sebelum dan sesudah kematian Louis XVI. Nah, jadi format ini adalah format legislatif, partai yang menjadi unsur dalam legislatif. Nah, dari partai politik ini kita selalu mendapatkan satu argumen-argumen yang tidak pernah berubah dalam setiap negara. Bagaimana ketika partai politik berkuasa, mereka selalu memunculkan satu argumen yang sama. Saya juga dia menuliskan, Partai A mendapatkan kekuasaan atas dasar bahwa Partai B telah menghancurkan ekonomi dan membawa bangsa pada kemerosotan. Begitu dia berkuasa, mereka menjelaskan bahwa sebab mereka tidak dapat memenuhi janji-janji pemilunya adalah karena mereka telah membersihkan kesalahan-kesalahan bencana pemerintahan yang dibuat oleh partai sebelumnya. Setelah beberapa saat terbukti lagi kegagalan mereka dalam membawa masyarakat sejahtera, mereka dijatuhkan dari kekuasaan. Partai oposisi masuk dengan janji membersihkan bencana pemerintahan saat ini. Begitu berkuasa, mereka menunda dan mengubah program mereka karena mereka memberitahuan rakyat bahwa mereka tidak paham akan bencana yang mereka warisi sebelum mereka berkuasa. Nah, jadi partai politik selalu punya argumen yang sama di setiap negara. Ketika dia berkuasa, ketika dia menjadi oposisi, dia selalu mengatakan bahwa partai ini begini, partai ini kegagalan partai yang berkuasa. Begitu dia berkuasa, dia mengatakan kami tidak bisa bergerak maksimal karena ada warisan kesalahan dari partai sebelumnya. Nah, begitu partai yang lain berkuasa lagi, selalu beralibi demikian. Alhasil, kata SBK, yang mengejutkan adalah jika rakyat memang cerdas dalam memilih orang-orang yang memerintah mereka, mengapa mereka terus memilih sistem dan individu-individu yang terus-menerus telah terbukti gagal dalam masyarakat. Jadi mekanisme kepartaian tidaklah membangun kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi inilah dampak dari demokrasi modern yang muncul pasca revolusi Prancis tadi. Nah, masuklah kita pada panggung keempat, ini yang disebut dengan krisis. Sangat perlu untuk mengungkapkan kembali satu tema utama yang disajikan di sini untuk terus-menerus membongkar dialektika palsu yang diajarkan kepada massa untuk meyakinkan mereka bahwa demokrasi itu adil, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan satu capaian terakhir adalah proses evolusi. Realitasnya, kata Syekh Brigadir, yang telah kita beberkan di sini adalah bahwa penanda utama demokrasi bukanlah prosedur fantasi dan mistis kotak pemilu, melainkan pada dirinya sendiri mewakili negara sebagai sebuah mesin. Hitler, Stalin, Thatcher, De Gaulle, Kohl adalah semata-mata modul komando operatif dalam sistem yang sama yang masing-masing hanyalah mewakili variasi model negara modern yang dirancang oleh Napoleon. Nah, jadi ada satu dogma yang muncul pasca demokrasi bahwa dogma itu bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Padahal realitasnya tidaklah berjalan demikian. Siapapun yang memimpin tidak lain tidak bukan hanya menjalankan sistem. Nah, sistem inilah yang disebut dengan sistem rule yang berasal dari rasio manusia. Nah, dan itu tidak membawa kepada kesejahteraan rakyat. Syekh Brigadir mengatakan sangatlah keliru membuat perbedaan negara-negara modern dengan istilah antara diktatorship dan demokrasi, karena secara politik dan eksistensial kedua istilah ini adalah sinonim. Jadi dalam demokrasi, dalam pasca masa modern ini tidak ada istilah demokrasi atau diktator, karena keduanya sinonim. Diktator sebenarnya adalah pada sistem itu sendiri. Sekali lagi dialektikanya memberitahu kita bahwa penyebab kehancurannya adalah ekonomi, dan solusi anti demokratiknya adalah komunisme dan fasisme telah hancur dan kemudian disapu bersih oleh kekuatan-kekuatan heroik politik demokrasi.
hanya orang bodoh yang mempercayainya. Jadi dalam unsur ini dibuatlah satu krisis bagaimana masyarakat dibuai dengan format dibuai dengan mitos-mitos bahwa demokrasi musuhnya adalah komunisme atau fasisme, padahal itu adalah berada dalam satu milah. Rasulullah mengatakan kufur adalah satu milah. Nah, jadi keduanya pun sudah dihancurkan dalam perjalanan waktu. Nah, jadi saya pikir mengatakan kita tidak bisa lagi mempercayai mitos-mitos yang dibuat oleh kaum demokratik tersebut. Nah, kita masuk kepada panggung kelima. Inilah yang disebut dengan pemimpin. Nah, fungsi mesin kudeta bukanlah untuk mengenali kelompok bawah yang tertekan maupun menekan kemapanan yang terlalu liberal. Karena fungsi demokrasi adalah untuk meritualkan dan mewujudkan perang internal negara yang kejam dan saling memicu, sebagaimana telah ditunjukkan sampai pertempuran pertama terjadi antara partai-partai yang berseteru melimpah kepada perang yang memusnahkan kedua pihak. Warga melawan warga. Mal fungsinya untuk mengatakan fungsi normal demokrasi, ia harus menemukan keseimbangan sesungguhnya, dan dengan itu identitas sebenarnya. Watak sesungguhnya dari demokrasi adalah perang. Jadi demokrasi bukan menuju pada welfare state, melainkan perang. Perang antar warganya, perang antara subjek hukumnya, antara corporation A dengan corporation B, dalam rangka untuk merenggut kekayaan dari wilayah tempat negara tersebut. Jadi demokrasi adalah perkelahian, kata Syekh Abdul Qadir. Dari sinilah nampak bahwa ini hanya satu alat yang digunakan oleh satu kelompok bagaimana dia memenangkan pertarungannya. Apa pertarungannya? Adalah gold, glory, dan gospel. Tapi gospelnya tidak lagi merujuk kepada tauhid. Nah, inilah yang dilancarkan setelah pasca revolusi Prancis. Sebelum revolusi Prancis, mereka masih mendengungkan dengan 3G tadi, God, glory, dan gospel. Tapi pasca revolusi Prancis, peperangan itu merujuk pada tirani ekonomi. Jadi oligarki bankir, merekalah yang berada di pucuk pimpinan kekuasaan dari atas nama demokrasi. Nah, kita lihat dalam faktor ke-6 atau panggung ke-6, ini yang disebut dengan uang. Jadi demokrasi melahirkan satu bentuk format baru dalam alat tukar. Karena pra-revolusi Prancis, semua alat tukar menggunakan emas dan perak seluruh dunia. Dari sinilah nampak keadilannya. Dalam model dunia baru negara demokrasi, warganya sambil menggenggam tiket lotre dan duduk di hadapan satu set televisi interaktif mereka. Jadi kehidupan pun berubah menjadi individualistis, di mana warga disuguhi sajian sains yang kemudian memanjakan mereka dan melumpuhkan otak mereka. Mereka terperangkap ke dalam kekhawatiran finansial yang mendalam. Jadi lewat media disihirlah bagaimana image bahwa manusia terancam dalam krisis finansial pada masa yang akan datang. Dibuatlah ketakutan-ketakutan bahwa bagaimana hidup yang akan datang. Inilah makin menjauhkan kehidupan manusia dari sisi tauhid. Para warga berubah menjadi debitur. Seorang bayi yang lahir hari ini di tengah gurun pasir Sahel di Mali atau Nigeria adalah lahir dengan membawa uang utang bawaan sebanyak $500. Inilah hak kelahirannya. Utang adalah hak azazi, the right of man. Jadi fenomena baru dalam sistem demokrasi modern, setiap bayi yang lahir adalah seorang debitur. Karena apa? Karena demokrasi tadi dengan format adanya utang nasional, dan utang itu muncul dari sekelompok bankir atau bourgeois di Prancis yang memberi utang kepada head of state-nya. Dari sanalah mereka memiliki satu kekebalan secara konstitusional
untuk mengelola sektor perekonomian dengan nama bank sentral. Nah, jadi demokrasi tidak bisa dilepaskan dari kata bank sentral. Bank sentral inilah yang mengatur perekonomian, dan head of state berserta dengan citizen menanggung utang yang diberikan oleh para bankir tadi. Utang ini adalah utang seluruh warga negerinya kepada bank nasional atau bank sentral maksudnya, yang dimiliki sepenuhnya oleh orang asing, juga kepada lembaga-lembaga finansial internasional yang saudara-saudara senegaranya tidak memintanya, melainkan diambil oleh pemerintahan demokratis atas nama mereka. Jadi pemerintahan demokrasi masa modern ini adalah berhak untuk mengambil utang kepada para bankir atau institusi-institusi perbankan dunia. Jadi atas nama rakyat mereka mengambil utang. Siapa yang membayar ini? Tentu rakyat tadi. Untuk apa utang ini tadi? Atas nama pembangunan. Entah pembangunan ini, pembangunan apa. Nah, dari mana cara rakyat membayarnya? Dengan pajak. Dipungutlah pajak untuk melakukan pembayaran utang-utang yang telah jatuh tempo. Nah, dalam konteks yang lebih kekinian, cara membayar utang adalah dilakukan dengan utang lagi. Karena pajak sudah tidak lagi mencukupi, saking menggelumbungnya utang dengan bunga, dan itu adalah riba dalam konteks Islam dan suatu yang haram. Nah, jadi model dasarnya dapat ditemukan pada negara Napoleonik. Napoleonlah yang membuat format awal ketika munculnya utang nasional tadi. Ketika Napoleon ditunjuk sebagai kaisar Prancis pasca revolusi Prancis, dia diberikan utang oleh 25 para bourgeois di Prancis. Utang itu senilai 75 juta franc. Nah, Napoleon kemudian membayarnya untuk melunasinya setiap tahun, tentu dengan bunga. Inilah format awal bagaimana terjadinya utang nasional. Peristiwa revolusi tidaklah dapat ditandai tanpa penciptaan Alsixnats, uang kertas yang dicetak oleh negara revolusioner Prancis tanpa jaminan apapun. Salah satu kunci yang didirikan oleh Napoleon adalah Bank de France. Sejauh ini tidak ada satupun buku sejarah yang menangkap kaitan antara finansial dan pemerintah. Nah, jadi sejarawan menyembunyikan bagaimana kaitan hubungan bank sentral dengan government, dengan pemerintah. Nah, karena dianggap bahwa demokrasi lahir dari teori-teori yang muncul dari pemikiran masa Aufklärung atau masa pencerahan. Padahal di balik itu ada kaitan antara bank sentral, para bankir dengan government. Nah, dengan peristiwa didanainya Napoleon diberikan utang berbunga, dan inilah yang berlangsung sampai hari ini. Makanya kita melihat fakta bahwa setiap negara atau state memiliki utang nasional, dan utang itu selalu berbunga. Realitas politiknya bahwa selama 50 tahun sebelumnya kekayaan Prancis secara perlahan telah pindah dari kaum industrialis kapitalis Prancis ke tangan kelas-kelas bankir yang sebagian besar adalah kaum Yahudi. Jadi apa yang terjadi di Prancis juga berlangsung di seluruh negara. Dulu kekayaan berada kepada para kaum industrialis kapitalis. Nah, kalau kita membaca buku Ian Dallas yang lain, The Interim is Mine, kaum baron lah yang menguasai kekayaan, harta, tanah. Tapi kemudian berpindah kepada kaum merkantilis yang menganut paham merkantilis, yang berubah menjadi kapitalis. Tapi kemudian bergeser lagi menjadi para bankir. Nah, dari sinilah kekayaan berpindah dari kaum kapitalis kepada para bankir, yang dulu kekayaan berada di tangan para baron atau kaum gereja dan raja. Jadi inilah satu metamorfosa yang tidak pernah dicatatkan oleh ahli sejarah. Padahal realitanya menunjukkan demikian, dan ini juga berlangsung di mana-mana di setiap negara. Demikianlah bank
kata Syekh Abdul Qadir, dari sebuah rumah clearing house ribawi berkembang perlahan-lahan secara hebat menjadi lembaga-lembaga kekayaan bagi investasi proyek-proyek teknologi. Jadi bank awalnya itu hanya perusahaan home industry, perusahaan kecil-kecilan di Venice abad ke-10, abad ke-8. Tapi setelah mereka mendapatkan nasabah seorang raja dalam Revolusi Prancis dan kemudian seorang head of state Napoleon, maka mereka tumbuh berkembang menjadi pengatur satu negara. Nah, bagaimana perusahaan cara kerja riba ini dari kecil kemudian menggurita dan hari ini menguasai seluruh dunia. Bank-bank itu secara individual atau bergabung bersama-sama dan menawarkan para politisi sebuah bank sentral. Demikianlah Deutsche Bank bukanlah Jerman, The Bank of France bukanlah Prancis, The Ottoman Bank bukanlah Turki, The Bank of Egypt bukanlah Mesir, The Bank of Morocco bukanlah Maroko. Nah, dari sini nampak apa yang digambarkan Syekh Abdul Qadir, bahwa Deutsche Bank itu bukanlah Jerman, melainkan adalah milik segelintir kaum Yahudi. Jadi itu bukan bank milik rakyat Jerman. The Bank of France bukan bank milik rakyat Prancis atau pemerintah Prancis. The Ottoman Bank apalagi bukan milik orang-orang Turki atau pemerintah Turki. The Bank Mesir juga bukan milik warga Mesir, melainkan pemiliknya adalah satu oligarki bankir dan mereka berjumlahnya nggak lebih dari 400 orang dan nama-namanya sangatlah asing. Dalam bab selanjutnya nanti Syekh Abdul Qadir menunjukkan kepada kita bahwa nama-nama owner dari bank sentral ini sangatlah asing didengar oleh rakyat. Kebanyakan orang bisa menyebutkan 10 pemain sepak bola terbaik dunia, orang bisa menyebutkan 10 artis-artis ternama dunia, tapi orang nggak bisa menyebutkan 10 orang kaya di dunia pemilik bank. Nah, inilah menunjukkan bagaimana tersembunyinya gerakan para bankir ini. Di negara-negara industri besar, the Bundesbank, Bank de France, Bank of England, semua menyerupai model Amerika, di mana the Federal Reserve Bank bukanlah milik pemerintahan federal, tetapi sepenuhnya dimiliki oleh swasta. Nah, jadi dari kejadian ini Revolusi Prancis melahirkan satu institusi baru atas nama demokrasi dan state, bahwa ada satu kelompok yang dinamakan bank sentral dan mereka lah yang mengendalikan state, dan mereka tidak berada di wilayah istana. Mereka tidak masuk pada partai politik, tapi mereka mentransformasi alat tukar dari emas menjadi kertas. Jadi dulu emas adalah alat tukar yang sah berlaku bagi seluruh dunia. Tapi kemudian dengan lahirnya bank sentral, maka alat tukar berganti menjadi kertas atas nama bank dan kemudian menggunakan bendera negara. Nah, jadi lira di Turki adalah atas nama negara Turki, padahal itu dikeluarkan oleh the Ottoman Bank. Ringgit Malaysia bukan dikeluarkan oleh Perdana Menteri Malaysia atau Kerajaan Malaysia, melainkan dikeluarkan oleh Bank of Malaysia, bank sentralnya Malaysia. Pound sterling juga sama, tidak dikeluarkan oleh Kerajaan Inggris, melainkan oleh Bank of England. Di Prancis, euro dan lain-lain itu juga sama. Inilah menunjukkan ada satu ordo bankir yang telah menguasai dan dia mengkooptasi yang namanya demokrasi. Jadi Syekh Abdul Qadir di dalam akhir bagian ketiga ini mengatakan hasil akhir proses ini adalah pemretelan kekuasaan politik di hadapan struktur dan karakteristik investasi perbankan internasional yang mendikte. Jadi dari perjalanan Revolusi Prancis kita nampaklah bahwa siapa yang mendikte kekuasaan. Yang mendikte kekuasaan itu adalah para bankir yang dengan secara konstitusional mereka membentuk aturan yang dianggap legal, dan masyarakat dengan media ataupun instrumen-instrumen lainnya diberikan satu mitos-mitos yang wajib percaya dan tunduk patuh secara sukarela untuk mematuhi hal itu.
Nah, inilah menunjukkan bahwa satu institusi yang lahir pasca revolusi Prancis, state, demokrasi, konstitusi, ini adalah satu format baru yang muncul masa modern. Nah, dan ini format ini hasil dari proses kudeta kepada raja dan gereja di Prancis. Yang sebelumnya adagiumnya adalah Vox Rei, Vox Dei, suara raja, suara Tuhan. Kemudian diganti menjadi Vox Populi, Vox Dei. Nah, di balik ini ada satu oligarki yang mengkontrol kesemuanya, dan mereka menjadi raja di raja, menjadi pengendali atas nama demokrasi dan state. Nah, perangkat-perangkat inilah yang menjadi penopang utama modern state dan modern demokrasi. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa apa yang digambarkan Syekh Abdul Qadir ini bukanlah satu bentuk fitrah bagaimana manusia harus menjalankan kehidupannya, melainkan satu bentuk yang sudah melanggar ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena format dari yang muncul dari Prancis ini kemudian merambah juga ke negeri-negeri muslim dan berlangsung sampai hari ini. Nah, dari bagian keempat dan kelima nanti kita bisa melihat bagaimana proses teknisnya para bankir ini menguasai sektor-sektor pertambangan, perindustrian, sampai sektor-sektor lainnya. Nah, kita akan lanjutkan kajian ini pada pekan depan untuk melihat bagaimana langkah lebih jauh dari gurita bankir ini dalam menguasai kehidupan manusia modern. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.